Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Di edisi kita kali ini, saya akan membahas tentang Perda Pelestarian Ogoh-ogoh. Di Kota Denpasar sudah ditetapkan di akhir tahun 2024 lalu, di mana ada yang namanya Perda Pelestarian Ogoh-ogoh. Ini menarik untuk kita bahas karena di bulan Maret nanti, mungkin bahkan dia akan ada parade ogoh-ogoh yang kalau di Denpasar ini biasanya berlangsung seru dan ada problem yang sering muncul sehingga ada Perda Pelestarian Ogoh-ogoh ini. Kita coba untuk membahas ini dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Bapak Rake Purwanto. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat ya Pak Kadis? Sehat. Ya. Di Kota Denpasar sudah ditetapkan nih tentang Perda Pelestarian Ogoh-ogoh. Nah, mungkin sebenarnya apa yang melatar belakangi gini lahirnya Perda ini? Ya, pertama ide besar yang melatar belakangi lahirnya Perda ini kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi di sana ada 10 pokok pemajuan kebudayaan, jadi ada 10 item itu. Salah satunya ada yang namanya objek pemajuan kebudayaan yang itu ritual. Jadi ritus ritual. Jadi yang tentunya yang berkaitan dengan ogoh-ogoh ini kita memang ritual pengerupukan. Kan identik dengan kita ritual pengerupukan, taur kesange, nyomio butekale identik dengan pawai ogoh-ogoh yang kita disanakan di Catuspate masing-masing desa adat bertepatan dengan peralihan waktu sandikala dari sore ke malam. Itu ide besar seperti itu. Jadi bagaimana kita dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu turunannya kita buat di Kota Denpasar dibuatkan Perda Nomor 9 tahun 2024 tentang pelestarian ogoh-ogoh. Tentunya dengan lahirnya Perda ini bagaimana ogoh-ogoh sebagai produk budaya hasil cipta rasa karsa dari seniman-seniman undagi ogoh-ogoh maupun kreativitas yang ada di Denpasar itu betul-betul nanti keberadaannya semakin bisa kita lestarikan, bahkan kita manfaatkan sebagai produk seni yang bernilai ekonomi. Oke. Kalau dari bentuk, apakah memang ini di bagian dari upaya untuk menjaga wujud ogoh-ogoh ya? Karena memang kadang-kadang ogoh-ogoh itu bentuknya macam-macam. Ya. Dan apakah di Perda ini diatur dengan tegas ogoh-ogoh itu harusnya bentuknya seperti apa? Ya, dalam Perda ini tentu kita bicara pertama dari multidimensi ogoh-ogoh ini lahir sebagai sebuah produk seni yang mendukung kegiatan budaya umat Hindu Bali di Kota Denpasar, khususnya bagaimana ogoh-ogoh itu tersebut tidak menyimpang dari pakem-pakem yang memang sudah menjadi tradisi warisan budaya lokal yang di Bali, khususnya di Kota Denpasar. Terutama berkaitan dengan pengerupukan ini, bagaimana bentuk ogoh-ogoh itu, karena tema pengerupukan adalah nyomio butekale, tentu ogoh-ogoh itu jangan sampai menyimpang dari tema acara tersebut, ritual tersebut. Jadi layaknya ogoh-ogoh yang mengiringi prosesi ritual pengerupukan, tentunya nuansa bentuk ogoh-ogoh itu ya biasanya menggunakan simbol-simbol butekale, simbol-simbol dewa, akan menyomio butekale. Begitu juga ada tokoh-tokoh pewayangan seperti itu yang nantinya akan diarak pada saat sandikala seperti itu. Jadi apakah nanti dengan Perda ini akan ada pengawasan khusus untuk wujud ogoh-ogoh ini di tiap Sekotruno, di tiap Banjar itu? Kalau misalnya ada yang membuat ogoh-ogoh yang agak menyimpang, akan ada teguran atau apa seperti apa Pak Kadis? Ya tentu di Perda bicara Perda di samping ada pembinaan, tentu juga ada sanksi. Ada sanksinya ya. Administrasi yang akan diberlakukan kepada pelanggar Perda itu sendiri. Jadi bagi tim pengawas dulu, tim untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan ogoh-ogoh, pelaksanaan pawai ogoh-ogoh pada malam pengerupukan itu nanti akan ada tim secara berjenjang, baik di tingkat desa lurah, kecamatan maupun di tingkat kota. Nanti begitu itu tim tersebut juga akan melaporkan hasil kerja secara berjenjang. Nanti dari lurah, berbekal lurah desa adat akan melaporkan kepada Pak Camat akan melapor kepada Bapak Wali Kota melalui Dinas Kebudayaan tengah waktu 7 hari sebelum pelaksanaan hari pengerupukan. Itu agar anu juga dibentuk tim tersebut, nantinya tim tersebut akan mengawasi jalannya prosesi pelaksanaan
ritual pengerupukan di masing-masing desa lurah, desa adat maupun nantinya di caturmuka yang nanti menjadi kewenangan Bapak Wali Kota mengeluarkan rekomendasi untuk pemanfaatan caturmuka sebagai area atau pelaksanaan ritual pawai ogoh-ogoh tersebut. Ya, yang biasanya juga sering muncul kalau di pemberitaan tentang perda ini adalah bagaimana akan secara tegas dilarang penggunaan sound system. Nah, ini apakah memang sebelum pengerupukan itu akan ada ya tim tadi yang akan melaporkan, kemudian kalau ada yang melanggar seperti apa? Ini kan kadang ada juga yang bandel, gimana Pak Gadis? Nah, inilah salah satu tugas tim, pertama akan melaporkan berapa jumlah ogoh-ogoh yang ada di desa adat. Begitu juga nanti catuspada mana yang akan digunakan sebagai lokasi pelaksanaan ritual pengolahan pengerupukan di masing-masing desa adat, desa kelurahan tersebut. Begitu juga kalau ada pelanggaran nanti, bagaimana nanti tim ini akan melaporkan kepada Bapak Wali Kota lewat Dinas Kebudayaan, dan kami tentu akan memberi sanksi terhadap pelanggar-pelanggar tersebut. Sanksinya ada kepada peserta maupun penyelenggara. Kepada peserta, apa sanksinya? Ya terutama peserta-peserta yang mengiringi pawai pengerupukan, pawai ogoh-ogoh menggunakan sound system, tentu pada saat pelaksanaan nanti di lapangan akan ditindak, sound systemnya akan dibongkar atau dilepas. Itu juga ogoh-ogoh dan peserta nanti dilarang memasuki kawasan untuk pelaksanaan pawai ogoh-ogoh tersebut. Untuk sanksi administrasi yang akan diberikan kepada desa adat, banjar adat maupun seketuruno Yoto Yoano yang melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut, nanti sanksi administrasinya berupa pemutusan bantuan keuangan khusus yang tidak akan secara rutin diberikan oleh pemerintah kota kepada lembaga-lembaga tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya kan yang kadang-kadang yang membawa sound besar ini bukan dari Banjar, bukan dari Seketuruno, tapi komunitas gitu misalnya. Nah, gimana penindakannya? Apakah juga akan ditindak tegas dan bentuknya seperti apa nanti? Ya tentu kalau sudah hal tersebut menyimpang dari perda, ada dua perda nih, ada perda pelestarian ogoh-ogoh yang mengatur sanksi administrasi, ada juga perda tentang ketertiban umum. Yang nanti ada sanksi tindak pidana ringannya, tipiringnya. Nanti kita dengan tim justisi Kota Denpasar tentu dengan Satpol PP, dengan itu dari unsur kepolisian nanti akan bekerja sama melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketertiban masyarakat. Penggunaan sound system, penggunaan pemakaian minuman keras itu juga penggunaan mercon atau petasan yang melenggar-lenggar seperti itu suaranya. Nah tentu kita akan menerapkan perda yang ketertiban umum. Jadi memang kalau perda pelestarian ogoh-ogoh itu yang jelas ada tim yang akan dibentuk gitu ya Pak? Ada tim yang akan dibentuk. Berjenjang ya, mulai dari di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan di tingkat kota. Nah itu ya akan melakukan monitoring, kemudian melaporkan kalau sudah. Tentu yang utama preventif ya, pencegahan. Kalau misalnya sudah ini akan segera ditindaklanjuti dulu gitu ya. Ya tentu upaya-upaya preventif itu merupakan hal yang utama. Upaya persuasif juga kita akan lakukan kepada kelompok-kelompok yang tidak tergabung ke dalam Seketuruno jika ingin ikut berpartisipasi dalam pawai pengerupukan dengan pawai ogoh-ogoh di malam pengerupukan itu, mereka harus melapor ke banjar adat setempat. Jadi pawai mereka nanti bersamaan berbarengan dengan ogoh-ogoh yang memang hasil karya Seketuruno banjar setempat. Tadi kita bersama-sama menuju catuspada yang sudah ditentukan di desa adat masing-masing. Jadi kelompok pemuda ini yang tidak tergabung kepada banjar adat jangan melakukan ritual sendiri. Boleh ya. Ini kan pengerupukan itu adalah ritual keagamaan, yang bukan ritual prosesi karnaval budaya seperti itu. Jadi bagaimana sebuah ritual malam pengerupukan yang disimboliskan dengan pawai ogoh-ogohnya mulai budakala ini, yang kita sudah lakukan kan sebelum mengarah ogoh-ogoh itu ada sembahyang dulu. Sembahyang dulu di Pura Ratu Gede Penyaring masing-masing banyak. Itu juga pakaian pengusung ogoh-ogoh ini juga kan harus pakaian adat, tidak bisa sebagai pakaian yang bukan adat seperti itu. Musik pengiring pun yang itu kan adalah musik gamelan Bali. Nah, bagaimana mereka yang tidak punya gamelan Bali, tolonglah bergabung dengan kelompok atau Seketuruno yang ada di banjar setempat. Pelaksanaan pawainya sudah diatur oleh Perda mulai jam 16.00 sampai jam 00.00. Jadi jam 12 malam. Jadi ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan jam itu tentu ya akan ditindak oleh. Karena kadang-kadang ada yang lewat di jamnya. Pengalaman tahun lalu malah ada jam 3 ya. Sampai jam 3 pagi. Ya inilah hal-hal kita hindari, jangan sampai
begitu besoknya kita akan melaksanakan catur berada penyepian, pelemahan kita masih banyak tumpukan-tumpukan sampah yang berserakan di status pate atau di tempat-tempat lain yang kita beri kesempatan petugas dinas kebersihan dengan tim-tim swakelola sampah di masing-masing desa kelurahan itu untuk bekerja membersihkan wilayah lingkungan setempat yang bekas sampah-sampah hasil dari pelaksanaan kegiatan Pawai Wogo. Oke, jadi garis bawah yang paling penting sebenarnya ini bukan karnaval budaya, tapi ini adalah ritus agama gitu ya. Kan undang-undang itu kuncinya sebenarnya Pak. Yang undang-undang yang 57 kan tentang objek pemajuan kebudayaan. Di sana salah satunya yang bicara ada ritual. Ada juga yang 9 lagi, salah satu permainan tradisional, bahasa daerah, olahraga tradisional, warisan budaya seperti itu. Ya, ini Perda ini karena mengingat pentingnya ritus itu dilestarikan, jangan ada penyimpangan pelaksanaan ritual keagamaan. Itulah lahir Perda nomor 9 tahun 2024. Jangan sampai nanti justru kita menodai ritual keagamaan kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang memang di luar kearifan lokal yang sudah diatur oleh Perda, oleh gawe desa adat setempat. Jadi masyarakat itu yang ingin berpartisipasi melaksanakan ritual malam pengerupukan, bukan karnival. Karena di Perda itu ada dua itu, ada yang ogoh-ogoh yang bertujuan untuk ritual pengerupukan, ada yang memang untuk kegiatan yang di luar pengerupukan. Contoh nanti kan Kesanga Festival. Kesanga Festival ada lagi ya. Kan kita sudah siapkan di pemerintah Perda sudah menyiapkan itu. Kalau Kesanga Festival itu kan ogoh-ogohnya tidak dilalui oleh prosesi persembahyangan dulu, tidak di Pasupati dulu atau di Pasari dulu, tapi langsung diarak, dan tapi pengarakannya tetap juga harus menganut indikator-indikator yang harus dipenuhi. Ada berpakaian adat, menggunakan musik pengiring gamelan Bali seperti dan itu dilombakan ya. Itu dilombakan. Kesanga Festivalnya beda lagi nih ya. Itu kan ada penilaian, ada indikator yang harus dipenuhi sehingga bisa menjadi juara di tingkat kota, 16 besar di tingkat kecamatan. Kalau ini ritual keagamaan kan tidak ada penilaian, tapi ada hal-hal yang dilarang untuk dilanggar kan gitu. Pak Kadis, kalau kita malam pengerupukan itu kan catus pate, catur muka itu yang jadi utamanya. Apakah memang bebas dari mana saja ogoh-ogoh itu datang ke sana atau gimana aturannya sebenarnya? Kalau sekarang Perda nomor 9 tahun 2024 tentang pelestarian ogoh-ogoh ini sekarang sudah tegas bahwa banyak desa adat, banyak adat yang akan menggunakan catus pate catur muka sebagai prosesi ritual parade ogoh-ogoh tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Bapak Wali Kota. Oh gitu ya? Enggak, jadi nggak boleh seenaknya itu nggak boleh ya? Kan desa adat yang akan mengatur nanti. Jadi desa adat Denpasar sampai mana wilayah desa adat catus pate mana yang akan digunakan. Begitu juga yang desa adat Sumerte, desa adat Kesiman, desa adat ini yang catus pate catur muka kan ada di wilayah desa adat Denpasar. Jadi desa adat Denpasar akan bersurat kepada Bapak Wali Kota bahwa yang akan menggunakan catus pate catur muka sebagai pawai ritual pawai Wogo dari jam 16.00 sampai jam 000 WITA itu bersurat kepada Wali Kota, dan Bapak Wali Kota akan mengeluarkan rekomendasi ini. Karena selama ini kita lihat agak liar ya, itu bebas ya. Betul-betul seenaknya kadang-kadang ya siapa saja boleh datang ke situ. Betul-betul sangat mengganggu kenyamanan, keamanan, ketertiban juga. Oke. Sebagai closing statement dari Pak Kadis, ada yang mau disampaikan mungkin semacam himbauan lah terutama kepada Yohana ini yang akan membuat ogoh-ogoh ini menjelang tentu kaitannya dengan Perda. Apa yang ingin Pak Kadis sampaikan? Ya, tentu kepada Yohana Kota Denpasar teruslah berkarya, menampilkan karya ogoh-ogoh yang akan mengiringi ritual malam pengerupukan itu dengan hasil karya yang berkualitas dan dari tahun ke tahun tentu akan semakin meningkat kualitasnya. Begitu juga dengan telah diundangkannya Perda nomor 9 2024, mari kami mengajak Yohanes Kota Denpasar, mari laksanakan ritual pawai ogoh-ogoh yang berkaitan dengan pengerupukan dan penyumuya kala ini dengan aman, tertib, sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Perda tentang jam, rute yang akan nanti ditetapkan oleh desa adat masing-masing. Jangan sampai nanti ritual malam pengerupukan dengan parade pawai ogoh-ogoh ini justru menimbulkan ketidaknyamanan bagi umat kita sendiri maupun umat-umat lainnya yang nanti juga menjadi bagian warga
Kota Denpasar seperti itu. Dan sosialisasi akan segera dilakukan ya? Sosialisasi ya? tentu kita akan mulai besok di Kecamatan Denpasar Timur, hari Kamis juga kita lanjut di Denpasar Barat. Minggu depan hari Selasa juga kita akan sosialisasi bersama Pak Camat, bersama Perbekal Lurah masing-masing kecamatan, juga Porkom Pincamnya. Kita akan sosialisasikan perda ini sehingga betul-betul nanti kita mempunyai pemahaman yang sama bagaimana tujuan perda ini adalah melindungi karya-karya seni yang berupa ogoh-ogoh tersebut. Begitu juga kita sebagai umat Hindu Bali di Kota Denpasar dapat melaksanakan ritual Nyomyo Budakala, dan besoknya kita akan melaksanakan catur berarti penyepian dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar. Baik, terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya dan kita memahami bersama ya tentang bagaimana perda ini. Ingat perda ini baru disahkan di akhir 2024, tentu perlu sosialisasi, tapi yang kita tangkap pentingnya adalah bagaimana ini mengembalikan bahwa ogoh-ogoh di pengerupukan itu adalah ritual, ritus keagamaan, bukan karnival atau karnaval yang mungkin berkembang liar seenaknya saja. Ini harus diatur dengan baik. Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian Bali Pos Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.